Kembali di Net Jatim, sampah selalu menjadi masalah bagi kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali bagi kota Surabaya. Namun lambat laun sampah kini mulai menghilang dari wajah kota pahlawan. Bagaimana kota Surabaya mengolah sampah-sampahnya? Berikut penelusuran Mahesa dalam Mahesa Pengen Tahu Aja. Surabaya dikenal sebagai kota bersih. Berbagai macam penghargaan tentang kebersihan kota dan juga pemanfaatan sampah didapat Surabaya. Tapi bagaimana sih cara Surabaya itu mengolah sampah? Bagaimana cara Surabaya mendistribusikan sampah? Dan bagaimana cara Surabaya mencegah agar sampah itu tidak menumpuk? Masih banyak sekali pertanyaan yang ada di Mahesa karena Mahesa pengen tahu aja. Kota mana yang tak pernah berurusan dengan sampah? Sampah selalu jadi masalah. Tapi tidak bagi kota Surabaya. Kota terbesar nomor 2 di Indonesia ini lambat laun merdeka dari sampah. Memang, setiap hari sampah yang terkumpul di Surabaya mencapai 1.200 ton. Namun, sampah-sampah tersebut bisa terkelola dengan baik. Mahesa jadi pengen tahu bagaimana Surabaya mengelola sampah-sampahnya. Katanya, tulang punggung pengelolaan sampah ada di tangan warga. Mahesa jadi ingin tahu, apakah warga memang sudah sadar untuk mengelola sampah di sekitarnya. Halo Mbak, permisi. Kenalkan saya Mahesa Mbak. Iya. Mbak, saya tadi habis keliling-keliling ini Mbak, keliling-keliling di perkampungan warga sini. Sebenarnya ini gimana sih Mbak cara warga sini membuang sampah ini Mbak? Ya setiap hari pagi dan sore ya disapu seperti biasa, dikumpulkan, diserok ya dimasukkan tempat sampah. Sampahnya banyak nggak Mbak dari warga? Iya, sampah rumah tangga aja setiap hari. Ya enggak banyak sih kalau dibersihkan setiap hari. Biasanya kayak apa itu Mbak? Sampah-sampah kayak apa itu Mbak? Ya sampah-sampah rumah tangga ya, kayak seperti ini ada taman ya, daun-daun dari ini sama bungkus-bungkus makanan kecil. Mbak, kalau misalkan buang sampahnya itu caranya gimana sih Mbak? Warga sini tuh Mbak, sampean juga nih Mbak. Ya disapu seperti biasa, habis itu dikumpulkan ya dibuang di tempat sampah. Dibuang jadi di satu tempat seperti sampah ini? Iya, jadi satu. Kayak gitu kalau membuang itu langsung dibuang saja apa dibedakan Mbak? Tempatnya sampah jadi satu, cuman kan kalau untuk yang basah ditaruh plastik, baru diikat dimasukkan tempat sampah seperti itu. Mbak, terima kasih banyak waktunya Mbak. Iya. Saya sekarang dapat informasi banyak tentang gimana sih jaga kampung ini bersih. Tapi saya masih pengen keliling lagi Mbak. Pengen lihat tempat-tempat lain, cara ngelola sampah di tempat lain. Iya. Mari Mbak. Mari. Wah hebat. Dari lingkungan kecil saja sampah sudah bisa terkelola. Tapi itu tidak cukup. Jika di tempat pembuangan sementara sampah-sampah tidak lagi dipilah. Mahesa dapat info. Semua sampah warga kota Surabaya terkumpul di tempat ini. Super Depo Sampah yang berada di kawasan Kenjeran, Surabaya. Di sini sampah mulai dipisahkan sesuai jenisnya, sampah organik dan non-organik. Untuk sampah organik, sebagian besar disalurkan ke rumah-rumah kompos di Surabaya. Sedangkan sampah non-organik seperti plastik dan kertas, sebagian didaur ulang. Sayang, Mahesa tidak bisa melihat secara langsung bagaimana daur ulang sampah-sampah non-organik tersebut. Karena Super Depo Sampah ini masih dikelola pemerintah Jepang. Mahesa masih ingin tahu bagaimana pengelolaan sampah organiknya yang katanya disalurkan ke rumah kompos di Surabaya. Jumlahnya ada 21 rumah kompos loh. Nah, kebetulan di rumah kompos sudah ada Bapak Suwito. Dia adalah penanggung jawab rumah kompos di Surabaya. Pak Wito,
Siap, Mahesa Pak, Oh, iya, Pak dari Wito. NET TV. Iya, dari NET TV Mahesa yang Pak, Bengkulu, Mahesa. iya. Pak Wito, Ya, ini saya tadi habis puter-puter Surabaya nih Pak Wito. Iya, Saya iya, lihat-lihat iya. gimana sih caranya sampah-sampah di Surabaya ini diolah, didistribusikan, terus dikemas seperti ini. Saya penasaran. Saya ini pengen tahu sih Pak. Sebenarnya itu produksi sampah di Surabaya itu per hari itu berapa sih Pak? per hari mungkin yang di Surabaya bisa sampai 1.200 ton per hari. 1.200 ton. Iya. Terus yang masuk ke rumah kompos ini berapa Pak? Yang masuk rumah kompos mungkin sekitar 20%. 20% ya Pak ya? Iya. Itu nanti diolah seperti apa Pak ini Pak? Mungkin kalau yang di rumah kompos kita jadikan pupuk atau kompos. Terus sisanya itu Pak gimana Pak? Sisanya nanti yang nggak bisa kompos kita bawa ke TPA. Iya. Terus sisanya diapakan Pak? Di sana sementara ya mungkin ditumpuk, setelah ditumpuk mungkin ditutup dengan tanah. Pak Wito, terima kasih banyak atas informasinya Pak. Saya jadi tahu banyak tentang pengolahan dan distribusi sampah di Surabaya Pak. Mari Pak, terima kasih banyak Pak Wito bantuannya Pak. Iya, sama-sama ya. Kini Mahesa sudah tahu bagaimana pengelolaan sampah di kota Surabaya. Meski hanya 30% sampah organik yang bisa dikelola, paling tidak bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di sudut-sudut kota. Mahesa ingin tahu apakah pengelolaan sampah di kota Surabaya ini sudah bagus. Mahesa akan menanyakan pada ahlinya, Profesor Dr. Haryo Sulistiarso, pakar tata kota dari ITS Surabaya. Permisi Prof. Oh, Halo, silakan. kabar? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Iya baik. Sehat Prof? Ya, Lagi alhamdulillah. sibuk-sibuk baca Prof? Ya gitulah, kalau pas ada di waktu luang biasanya Oke. baca-baca aja. Prof, ini saya mau Ya. tanya-tanya ini tentang sampah sedikit Prof. Oke, Mari, oke. boleh saya duduk? Silakan. Ya. Ya. Prof, Ya. tadi saya sudah keliling-keliling kota Ya, Surabaya, lihat ini bagaimana sampah diolah, bagaimana sampah didistribusikan. Ya. Ini Mahesa pengen tahu nih Ya, Prof. gimana ya? Sebenarnya sistem distribusi dan pengolahan sampah di Surabaya udah bener nggak sih Prof? Sampah itu sekarang sudah mulai dilihat sebagai semacam emas hitam yang bisa ditambang. Ini menariknya ya, di sini kalau Surabaya, tadi Mas Mahesa ya kalau tanya mengenai Surabaya, nah karena ketidaksiapan di awal, kira-kira sekitar tahun 2004-2005 kemarin mulai dipikirkan bagaimana memecahkan ke depan Surabaya, sehingga proses pengolahan sampah yang kita kenal sebagai 3R ya, jadi reduce, reuse, dan recycle itu diterapkan tapi tidak bisa fungsi optimal ya, itu ceritanya karena sudah banyak ceritanya, tapi pendeknya itu juga bisa berjalan optimal jika perilaku masyarakat, mindset masyarakat juga ikut berubah ya. Artinya masyarakat itu urusan bukan saya, pokoknya jadi sampah silakan buang begitu saja. Belum lagi pemilahan sampah sejak di awal itu di sini kesadaran masyarakat itu relatif rendah, sangat rendah. Itu Mas Mahesa. Itu yang mengawali problem-problem sampah di baik di sumbernya, bahan sampahnya maupun usernya, orangnya. Siap, terima kasih banyak Prof. Ya. Saya sudah mendapat banyak informasi dari Profesor tentang sampah di Surabaya ini, tapi saya masih pengen lanjut keliling-keliling lihat-lihat Ya. di tempat-tempat lain ini Ya, Prof. Saya baik. pengen tahu seperti apa sih pengolahan sampah di sana Ya, ya. satu tambahan lagi mungkin Siap. Mas Mahesa ya. Jadi sekali lagi ini menarik bagi semua pihak. Sekali lagi bahwa program sampah apapun baiknya, selama masyarakat tidak mendukung, itu juga tidak akan bisa berhasil optimal ya. Karena kuncinya juga penimbul sampah di antara masyarakat sendiri. Berarti ini PR pemerintah Ya. Kota Surabaya ini untuk Bagaimana menyadarkan menyadarkan warganya masyarakat. ini. Oke, terima Ya. kasih banyak Ya, Prof. sama-sama. atas Sama waktunya. kedatangan Mari juga Prof. ini. Ya, salam untuk semuanya ya. Ya. Mewujudkan Surabaya merdeka dari sampah memang bukan pekerjaan yang mudah. Tapi paling tidak, manajemen sampah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Surabaya sudah sedikit membuat wajah Surabaya bersih dan indah. Wah, setelah saya sudah berkeliling ke Surabaya dan kini akhirnya saya tahu bagaimana Surabaya mengolah sampahnya. Dan memang kalau kita ingin mengatasi permasalahan sampah
Dimulai dari hal yang terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Tidak selesai di sini karena Mahesa masih akan cari tahu hal-hal yang menarik lainnya, karena Mahesa memang pengen tahu aja